Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya agar kita dapat berkumpul di sini dalam acara seminar diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara inti, dan yang keempat penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Gandu, Ibu Rizka Kurniawati, SPD, SD, MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Gandu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan pagi ini di sini Bu Tri Mei Suci akan menularkan atau diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu Guru SDN 2 Gandu. Di sini Bu Cici akan menerangkan program-programnya untuk Bapak Ibu semua, dan semoga harapan kami ke depannya budaya positif ini akan menular kepada Bapak Ibu semua dan akan membawa dampak baik untuk sekolah kita, terutama SDN 2 Gandu dan umumnya di Kecamatan Bogorjo ini. Saya rasa dan harapan yang sangat besar dari kami, saya selaku Kepala Sekolah SDN 2 Gandu, berharap program-programnya Bu Cici akan sangat mendukung untuk kemajuan sekolah kita. Itu saja harapan dari saya. Semoga acara pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Sukses selalu buat Bu Cici dan program-programnya akan bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Demikian saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Kurniawati, SPD, MPD. Sambutan yang acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Mei Suci Setianingsih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Gandu, Ibu Rizka Kurniawati, SPD, SD, MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Gandu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam kita
haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, di mana yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Dan semoga kita semua yang berada di sini termasuk atau tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya tersebut. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke diseminasi budaya positif, kita santai saja ya Bu, gak usah tegang. Kita di sini nanti sama-sama belajar, ya. Kita sama-sama belajar, nanti bertukar pikiran. Pasti jenengan nanti juga sudah pernah melaksanakannya kok. Tapi kita belum tahu apakah itu yang dinamakan budaya positif. Nah seperti itu ya. Terus kemudian saya juga mau mengucapkan terima kasih karena Bu Rizka sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini di SDN 2 Galuh. Jadi nanti saya berharap setelah acara diseminasi ini kita semua dapat membawa dampak baik untuk sekolah kita. Dan terima kasih, ini merupakan tugas saya Bunia selaku calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Blora. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif ini. Seperti itu Ibu. Nah langsung saja sekarang kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri Trimei Suci Setianingsih CGP angkatan 11. Nah, baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, nanti jawabnya lurus saja, tidak apa-apa ya. Tidak ada yang salah, gitu nggih? Langsung dijawab saja. Apakah Bapak Ibu setuju bila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau betul? Ada yang setuju? Ada yang tidak? Ya, tidak apa-apa. Yang namanya jawaban itu kan menurut jenengan sendiri ya. Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab setuju. Yang nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju, sudah 100% setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju ya? Iya setuju. Kalau ada masalah dari siswa kita sebagai guru harus menyelesaikan, memberikan solusi. Nah kemudian yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju tidak Bu? Setuju ya. Kita jangan sampai sebagai guru menjadi musuh untuk murid-murid kita. Karena kalau kita bisa berteman dengan mereka, pembelajaran juga pasti akan berjalan dengan lancar. Kalau saling bermusuhan, anak-anaknya nanti juga susah, mau bertanya juga tidak berani. Seperti itu ya Bu. Jadi kita juga harus sebagai teman bagi siswa kita. Nah, baik Bapak Ibu, nanti setelah diseminasi ini semoga nanti ketemu jawabannya ya. Nanti setelah diseminasi ini semoga ketemu jawabannya, cocok apa tidak jawaban kita nanti. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar tentang positive mindset. Apa sih budaya positif itu? Nah, di sini ada perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, ada hubungannya dengan nilai-nilai atau keyakinan universal. Biasanya ini berhubungan dengan nilai-nilai positif Bapak Ibu. Nilai-nilai positif biasanya apa saja Bu? Jujur, tanggung jawab, terus apa lagi? Gotong royong. Nah seperti itu ya. Itu merupakan nilai-nilai positif. Selanjutnya, nah konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari ke-6 poin ini mana yang Bapak
keyakinan kelas yang membuat kesepakatan kelas itu ya. Iya. Sebenarnya seperti posisi kontrol segitiga restitusi itu sebenarnya jenengan sudah pernah, tapi belum tahu apakah ini termasuk restitusi atau tidak. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, nah sekarang Bapak Ibu mau saya ajak bermain, ya. Nanti Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi nanti jenengan berpasangan, nggih. Tugas Anda yang A, tugasnya menggenggam tangan, mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ya, itu yang A, mengepalkan tangan. Di dalam kepalan itu ada sesuatu yang berharga menurut jenengan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Menurut Anda yang jenengan genggam itu sangat penting. Seperti itu. Kemudian yang tugas B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan. Jadi teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Nah, bersedia nih Bu? Coba sekarang Bu Ida sebagai A, Bu Nia sebagai B, Bu Dani sebagai A, Bu Yayu sebagai B, Pak Rido sebagai A, B, Pak Ibu sebagai yang A. Coba dimulai sekarang. Coba. Yang di kepala itu merupakan rahasia jenengan. Yang B, bagaimana caranya jenengan menghadapi boleh ngitik-ngitik, boleh apa buka. Nah seperti itu. Ayo coba. Bu Ayu. Ayo buka. Ada dengan versinya sendiri ya. Yang Pak Rido ada yang ngotot-ngotot, nanti tak kasih uang. Yang Bu Yayu dengan versinya diunek-unek tangannya. Kalau Bu Ida juga sama seperti itu ya, beda versi. Nah seperti itu. Nah kemungkinan ada tidak Bapak Ibu yang mau membuka kepalanya itu, kemungkinan ada tidak? Hah? Ada yang iya, ada yang tidak. Nah, kira-kira yang bisa mengontrol bisa dibuka atau ditutup itu siapa Bu yang bisa mengontrol? Ya, kita sendiri, bukan dari orang lain. Kadang orang lain menggelitik, memberi uang, kalau kita tetap kekeh tidak mau membuka juga tidak bisa. Nah, itulah namanya kontrol diri Bapak Ibu. Nah, nanti berdasarkan game ini nanti kita akan belajar tentang kedisiplinan, gitu ya. Disiplin kan kadang orang mikir disiplin itu adalah peraturan. Nah, seperti itu ya Bu. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, sekarang adalah pergeseran paradigma teori kontrol berdasarkan dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid apa tidak Bapak Ibu? Apa dia muncul dari diri dia sendiri? Ya, biasanya kalau sebagai ilusi itu kan dia sebenarnya bisa mengontrol dirinya sendiri Bu. Cuma kita kadang yang mengarahkan ya. Kalau misalnya disiplin, nak senakon wong liya itu bisa berjalan tidak? Tidak, pasti dari diri dia sendiri. Kamu besok harus mengerjakan PR. Contohnya, tapi kalau dia punya semangatnya tidak ada, kontrol dirinya tidak ada untuk melaksanakan, untuk mengerjakan PR itu juga tidak bisa. Kita hanya bisa mengarahkan, tapi anak itu sendiri yang akan apa? Mengontrol dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya Bu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita pernah berpikir nak sing wong luwih tuwa itu kadang malah luwih bisa mempunyai hak atau untuk memaksa, padahal tidak seperti itu ya. Selanjutnya, nah, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, sekarang kita baca ya Bu. Stimulus respon itu realita atau kebutuhan kita sama ya. Responnya, stimulus responnya itu kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realita atau kebutuhan kita berbeda. Berbeda apa tidak Bu kebutuhan kita? Beda ya, setiap manusia, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kadang orang satu dengan orang dua punyai gambaran yang berbeda. Padahal kadang satu peristiwa tapi dia itu beda, menggambarkannya itu beda seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita mau menyamakan pandangan itu pasti susah ya Bu. Yang bisa kita hanya memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kalau perilaku buruk maupun baik pasti punya tujuan, memiliki tujuan tertentu walaupun itu kadang benar atau salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya. Nah, tetap kalau tidak mau membuka kepalan, berarti tetap nggak bisa. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Tidak bisa ya. Berarti kita tadi sebagai murid tidak bisa, sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Sekarang tidak ada yang dianggap kalah, gitu ya. Nah, inilah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi Pak Ibu disokong, saya pakai duit, tapi dia tetap bersikeras tidak mau membuka kebalannya seperti itu ya, berupa ancaman, berupa hukuman ataupun tidak bisa mempengaruhi. Nah, itu tadi. Sekarang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi jenengan sebutkan tadi itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi kadang orang itu bertindak atau berperilaku itu kadang ini ya Bu ya. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang juga berperilaku baik karena ingin mendapat imbalan. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada berupa yang gagal itu berupa hukuman, kemudian yang identitas sukses berupa disiplin. Disiplinnya itu adalah berupa konsekuensi dan restitusi. Nah,
ada juga yang ada beberapa peristiwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, seperti konsekuensi, restitusi. Nah, nanti kita akan belajar tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ada beberapa pertanyaan, apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis ya, atau kata-kata kasar. Kemudian yang konsekuensi bersifat rencana, sudah disepakati ya, berarti kadang kalau kamu terlambat kamu berarti mendapat ini, kamu harus ini lah, itu namanya konsekuensi. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari ketiga itu jenengan pilih yang mana? Apakah memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi atau memilih yang restitusi Bapak Ibu? Yang mana? Kalau yang restitusi ya, proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nanti ada masalah, jenengan memberikan solusi secara bersama dengan anak-anak. Jenengan pilih yang mana? Restitusi ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti jenengan itu yang dinamakan konsekuensi atau hukuman. Coba Mas Rido, nomor 1, Pak Rido, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Apa itu? Konsekuensi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya. Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman tadi karena fisik tadi ya. Hukuman. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Terus membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sudah bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi? Sudah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini maksudnya kalau misalnya ada murid yang pintar, kemudian jenengan memberikan hadiah. Nah, apakah itu baik Bapak Ibu untuk jangka panjangnya? Maksud kalau dia pintar kita selalu memberikan hadiah terus, baik tidak? Menurut jenengan baik tidak? Nah, kayaknya selalu dia gelem pintar kayaknya minta hadiah terus, itu baik apa tidak? Tidak ya. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Kadang bisa kita kayak malah sebentuk itu terus saya nggak pernah dapat. Nah, itu merusak hubungan, terus berantem bertengkar. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum atau motivasi dari dalam diri. Nah, itu adalah dihukum oleh penghargaan. Kadang yang namanya penghargaan itu tepat, ada yang tidak tepat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas itu bukan
Bedanya apa keyakinan kelas dan peraturan? Ada yang tahu? Coba Bu Yayu. Keyakinan kelas itu kan dibuat oleh siswa sendiri dari dalam diri siswa sendiri. Kemudian kalau peraturan kelas kan dibuat orang lain yang harus ditaati warga kelas itu. Ya, nanti kita buktikan ya. Coba nanti kita buktikan keyakinan kelas menurut Bu Yayu dibuat di dalam kelas secara bersama-sama dari diri sendiri, secara bersama-sama di dalam kelas. Kalau peraturan kelas dibuat oleh orang lain dan harus ditaati oleh orang lain atau siswa ya, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, mengapa kita dalam realitanya ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Menurut Anda, menurut jenengan ini peraturan atau keyakinan? Peraturan. Kalau jenengan aku mau pakai helm nanti nak ditangkap Pak polisi, nah itu namanya peraturan. Kalau kita punya keyakinan, wah tak pakai helm Cak, nanti nak jatuh, nah itu sebuah keyakinan. Bisa membedakan ya Bu, yang namanya peraturan dan keyakinan. Jadi keyakinan keselamatan itu ya. Yang dua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ayo, kalau kita tidak menggunakan masker, takutnya apa? Virus, kena virus, kadang seperti itu ya. Nah, ya. Kalau tidak menggunakan, padahal kita disuruh menggunakan. Nah, itu peraturannya seperti COVID kemarin kita wajib menggunakan masker. Tapi kalau dalam keyakinan diri kita, wah aku nanti nggak pakai masker takutnya tertular. Nah, seperti itu. Nah ini tadi jawaban dari Bu Yayu ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Jadi kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu biasanya dibuat secara bersama. Anaknya setuju, ada kesepakatan kelas seperti ini. Dia membuat sendiri dan harus disetujui oleh secara bersama. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi anak-anak tidak dilibatkan. Pokoknya ini peraturan sekolah, kamu harus menaatinya. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan. Nah, sekarang ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Nah, ini langkah-langkahnya perlu kita membuatnya seperti ini. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi anak mau menulis apa kesepakatan kelas itu, jangan terima. Ya, nanti baru kemudian dikumpulkan menjadi satu, mana yang sama jadikan satu. Yang penting diterima dulu masukannya. Kemudian ganti kalimat negatif menjadi positif. Ini maksudnya seperti ini Bu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu merupakan kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Membuang sampah membuang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Kemudian tidak boleh terlambat sekolah. Itu juga kalimat negatif. Kalimat positifnya apa? Hadir tepat waktu. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kemudian kalau sudah pada membuat, kemudian kita tinjau kembali. Kadang yang namanya anak-anak kan pasti sama kadang jawabannya ya. Nah, itu jadikan satu. Yang penting tetap mencatat semua masukan anak-anak. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan boleh. Meninjau dan menyetujui dengan menandatangani ya. Jadi kalau sudah anak-anak disuruh menandatangani. Kalau kamu sudah tanda tangan, sudah sepakat dan harus tanda tangan, berarti kalian harus mematuhi. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya keyakinan kelas
ditempel keyakinan kelas, berarti setiap hari mereka bisa membacanya, ya. Nah, di sini Bapak Ibu guru saya minta untuk masing-masing kelas untuk membuat kesepakatan kelas. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju gitu ya. Mulai besok harus sudah membuat kesepakatan kelas. Ini adalah contoh kemarin saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak kelas 6. Ini sebagai pembuka Bapak Ibu. Ini juga merupakan kebiasaan Bapak Ibu setiap kelas sebelum dan sesudah pembelajaran harus ada doa. Seperti itu, oke? Untuk memulai segala kegiatan harus berdoa terlebih dahulu, selesai juga harus berdoa. Nah, ini tadi yang dijelaskan Bu Yayu, ya, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas dengan peraturan, perbedaannya.
ini diberikan penjelasan dulu. Jadi kesepakatan kelas itu harus dipatuhi karena sudah dibuat secara bersama. Untuk menulis kesepakatan kelas bersama di kelas. Kemudian nanti karena jumlahnya itu hanya 3 anak, mereka meminta membuat 4 kalimat kesepakatan kelas. Nah, ini cara ini nanti bisa dengan praktekkan di kelas masing-masing. Ya, urutannya seperti tadi, memberikan penjelasan dulu apa itu kesepakatan kelas. Kemudian anak-anak diberikan kertas, kemudian menulis kesepakatan yang mereka inginkan dan harus disepakati oleh satu kelas secara bersama.
menulis kesepakatan kelas. Nah, ini adalah anak-anak menempel. Jadi anak-anak juga senang Bu kalau diajak seperti ini, menulis kesepakatan kelas di kertas, kemudian mereka bergantian menempelkan di papan tulis. Itu mereka senang ternyata. Ini karena muridnya cuma 3, jadi membuat 4 kesepakatan kelas. Nah, ini sudah mendapatkan 2 kesepakatan kelas. Nah, setelah sudah selesai membuat kesepakatan kelas mereka, kita bisa meminta anak-anak untuk maju ke depan untuk membacakannya, Bapak Ibu. Jadi mereka juga bisa aktif mengikuti kegiatan. Nah, kemudian nanti di sini tugas kita mencari ada kalimat yang masih negatif. Jadi kita harus membenarkan, ya, anak-anak diajari membuat kalimat positif. Nah, jadi setiap kesepakatan kelas itu dibacakan, kemudian dijelaskan maksudnya. Nah, jadi anak-anak diminta untuk maju satu persatu membacakan kesepakatan yang mereka buat. Nah, yang ini mengelompokkan kesepakatan yang sama dijadikan satu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalimatnya yang sama, biasanya datang tepat waktu, itu biasanya anak-anak selalu membuat seperti itu, banyak yang sama. Jadi tugas kita harus mengelompokkan, yang sama dikelompokkan. Nah, itu ada yang kalimatnya menggunakan kalimat negatif, jadi kita harus mengubah menjadi kalimat positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ini adalah contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat. Nanti saya berharap di sini Bapak Ibu juga bisa melaksanakannya di kelas masing-masing, ya. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, berikut contoh video posisi kontrol guru yang pernah saya buat, Bapak Ibu.
Nah, ini contoh video posisi kontrol. Jadi kalau ada anak yang bermasalah itu kita tidak boleh langsung menyalahkan. Kita cari tahu dulu apa penyebabnya, apa masalahnya, kemudian kita cari solusi bersama. Jadi anak itu nanti dilibatkan. Kenapa kamu melakukan hal itu? Kira-kira alasannya apa? Tepat tidak? Terus sebagai solusinya itu dia harus membuat solusi Bapak Ibu. Jadi solusinya itu kita melibatkan dia. Jadi dia seperti merasa, oh iya, saya melanggar kesepakatan kelas dan kelas saya buat seperti itu. Nah, ini di sini Mbak Rara itu dia itu berantem bersama Mas Niam. Dia membawa es di depan jawabannya, jawab pekerjaannya. Jadi secara tidak sengaja itu Mas Niam itu mendorong Mbak Rara, kemudian esnya Mbak Rara yang dibawa itu menumpai tugasnya. Jadi Mbak Rara marah-marah. Nah, di sini nanti dicari solusinya. Nah, seperti itu ya Bu, itu yang dinamakan ini segitiga restitusi yang saya buat kemarin Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penghukum. Penghukum itu yang bagaimana? Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, bentak, nah seperti ini. Nah, itu namanya penghukum Bu. Ya, dampaknya apa? Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata tertentu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian yang sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang, kemudian membuat siswa tidak mandiri. Sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datang, kemudian identitas berhasil. Pemantau tetap memantau siswa-siswi saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, tidak sepenuhnya mandiri. Sebagai manajer, suara netral, tercipta identitas positif berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya murid mandiri, kemudian peserta didik memecahkan masalah sendiri. Seperti tadi, seperti contohnya tadi saya bersama Mbak Rara itu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup atau fisiologi, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima psikologis, yang ketiga penguasaan, dan keempat kebebasan, kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, siapa Bu? Orang yang paling penting dalam hidup Anda siapa? Keluarga. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa? Nilai apa? Kejujuran boleh, tanggung jawab juga masuk. Nah, kemudian kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Jenengan menginginkan orang yang bagaimana Bu? Kira-kira menginginkan orang yang bagaimana? Iya, orang yang baik, jujur. Nah, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan?
Misalnya seperti Pak Ridho, itu loh aku bangga sekarang sudah menjadi P3K. Nah, itu bangga pada diri sendiri, boleh tidak? Boleh. Itu ya, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan seperti itu. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau seperti kita adalah sebagai guru. Ya, kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, kadang kita merasa, wah, aku sekarang sudah menjadi guru P3K yang merupakan titik puncak saya. Nah, seperti itu. Kemudian apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Apa Pak Hidu? Bermakna dalam hidup Anda itu apa? Contohnya? Membuat orang ketawa. Iya, membuat orang tertawa. Nah, ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, dan kemudian menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi yang sudah saya putar tadi, di sini ada nilai-nilainya Bapak Ibu. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti Mbak Rara tadi, dia ada kesepakatan kelas tidak boleh bertengkar, ya, menghargai sesama teman, tapi dia bertengkar berarti dia sudah melanggar kesepakatan. Bisa diselesaikan dengan secara segitiga restitusi. Nah, ini contohnya tadi segitiga restitusi ya, yang sudah saya putarkan. Terus kemudian nah, yang terakhir adalah thank you, terima kasih. Sudah acara diseminasi, acara kita siang pagi pada hari ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya berharap tadi sudah saya sampaikan panjang lebar. Semoga di kelas panjenengan membuat apa tadi? Kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, yaitu berupa kesepakatan kelas. Itu oke? Terima kasih dari saya. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.